Selamat datang di New Perspective. Ya, jadi saya akan berbicara tentang Wahabisme di Indonesia. Saya mencoba mengambil dua istilah di sini yang sebenarnya umum istilahnya, cuman saya gunakan sebagai kerangka teori dalam riset saya, yaitu tentang dekulturalisasi, ya, menuju deradikalisasi Islam. Jadi saya melihat selama 2 tahun melakukan riset di lapangan, yang mencoba untuk melihat pertama bagaimana sebenarnya kelompok Wahabi ini melakukan dekulturalisasi, ya. Bagaimana melepas Islam dari praktik-praktik budaya lokal yang tidak tertulis, ya, yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, setelah ada dekulturalisasi, ya, dengan berbagai persoalan dan kompleksitas yang muncul, nah di ujung-ujung saya melihat Wahabi ini mencoba melakukan deradikalisasi, ya. Jadi mereka udah mulai sadar bahwa setelah sekian kali diinvestigasi oleh pemerintah, oleh aparat, ya, ketika ada kasus pengoboman, kemudian mereka berupaya untuk melakukan yang saya sebut dengan deradikalisasi. Mungkin nanti coba saya jelaskan. Oke, jadi riset saya ini saya lakukan sejak 2018, ya, selama 2 tahun, dapat funding dari Kemenristek Dikti, yaitu yang pertama tentang dekulturalisasi Islam, radikalisme, dan konflik sosial di komunitas Wahabi. Nah, kemudian yang kedua, deradikalisasi Islam, khilafah, dan integrasi Pancasila dalam kurikulum pendidikan Wahabi. Nah, ini proyek yang kedua yang saya sebut dengan deradikalisasi Islam. Sebenarnya pemerintah nggak perlu bekerja keras, ya, untuk menyadarkan teman-teman Wahabi ini. Mereka sudah melakukan deradikalisasi sendiri gitu. Ini yang saya baca di lapangan. Nanti coba kita lihat perkembangannya seperti apa. Ini foto saya. Saya kebetulan melakukan riset di 3 provinsi, yaitu di Kalimantan, kemudian di Nusa Tenggara Barat, kemudian di Jogja. Nah, ini saya pernah wawancara dengan Panglima Laskar Jihad. Ini Ustadz Ja'far Umar Tholib, ya. Jadi beliau ini saya sangat kagum dengan beliau, walaupun di luar kelihatan radikal begitu, tetapi setelah ketemu beliau ternyata orangnya sangat ramah, kemudian banyak diskusi-diskusi yang yang beliau bukakan pintunya begitu. Jadi baru kita paham, oh ini alurnya seperti ini. Jadi beliau termasuk salah satu tokoh Wahabi, ya, salah satu tokoh Wahabi Salafi. Guru beliau itu dari Yaman. Nah, kemudian di sebelah kanan ini Pondok Pesantren Bin Bas di Bantul. Ini kebetulan kenapa nggak pakai jenggot, ini satpamnya ini, ya, bukan kiainya, ya. Ini jangan disalah paham, ini bukan kiai, ini satpamnya, kebetulan saya berfoto di depan. Oke, saya ingin mereview sedikit beberapa peneliti yang pernah riset tentang Wahabi. Yang pertama, mungkin teman-teman udah tahu ada Simon Rose Valentin, ya. Jadi risetnya tentang bagaimana mempertanyakan kembali identitas pengikut Wahabi dan hubungannya dengan radikalisme dan terorisme, ya. Jadi menurut Valentin, Wahabi adalah sekte yang paling kaku, tidak toleran, dan mengklaim sebagai yang paling benar. Kemudian juga ada tulisan tentang David Comin, kemudian Muhammad Ayub, John Robin, ya. Jadi mereka melihat bagaimana kontroversi sejak kemunculan aliran Wahabi pada abad ke-18. Kemudian ada juga Moore dan Paul di sini yang perlu melihat Wahabi dari berbagai sudut pandang. Ada Abdullah Idrisu, ya. Jadi dia membahas tentang konflik Wahabi dengan komunitas tarekat di Afrika Barat. Lalu ada Siddiqui, ada Romero, ada Luizere. Jadi mereka punya pandangan yang sama bahwa Wahabi dianggap sebagai manifestasi gerakan modern. Yang pertama tentang Islamisme, Salafisme, Jihadisme, dan Takfirisme. Istilah-istilah tersebut adalah peranakan dari Wahabisme dan terkadang digunakan secara bergantian karena saling berkaitan. Jadi hampir semua peneliti yang ada ini
membuat stereotype ya, membuat hasil yang negatif tentang Wahabi. Nah, ada satu peneliti yang membuat saya cukup kagum dengan tulisannya, yaitu Nathana G. Delongbas namanya. Jadi Nathana ini mencoba untuk mengcounter kritikan-kritikan terhadap Wahabi selama ini. Jadi dia mengatakan kalau apa yang disimpulkan oleh teman-teman peneliti sebelumnya bahwa Wahabi adalah inspirasi gerakan jihadisme dan terorisme, nah dia mencoba mencari teksnya. Ini ada nggak pemikiran Syekh Abdul Wahab yang berbicara tentang radikalisme? Ya. Nah ternyata dia tidak menemukan. Nah, disinilah kemudian dia juga mengkritik Osama bin Laden yang tidak memiliki dasar kuat dalam ajaran Wahabisme yang autentik. Misalkan begini, ya, kalau Al-Qaeda ini kan, kalau mereka ngebom nggak peduli mau perempuan mau laki-laki di sana semua jadi korban. Nah, tapi kalau pemikirannya Syekh Abdul Wahab di kitabnya itu, beliau justru memperhatikan misalkan hak-hak perempuan, ya, bagaimana anak-anak harus dilindungi. Ini nggak boleh mereka mengalami kekerasan begitu. Nah inilah yang kemudian menjadi salah satu temuan dari Delongbas ini yang mencoba mengangkat bahwa ini tidak benar Wahabi kemudian diklaim sebagai kelompok radikal begitu ya, sebagai sumber yang mengajarkan radikalisme. Ini saya kira mungkin bisa kita perdebatkan nanti. Oke, saya ingin masuk dari statementnya Kiai Said ya. Ini bukan Mas Said, ini Kiai Said, Ketua Umum PBNU ya. Kita lihat komentar beliau memunculkan kontroversi juga kemarin di masyarakat bahwa pintu masuk ekstremisme adalah Wahabi dan Salafi. Jadi jelas beliau mengatakan ada Wahabi, ada Salafi. Karena selama ini istilah Salafi Wahabi ini istilahnya interchangeable. Jadi kadang-kadang orang menggunakan Wahabi, kadang-kadang dia menggunakan Salafi ya dalam konteks yang sama. Padahal kalau kita lihat ini dua kemiripan tetapi berbeda satu sama lain ya. Jadi Kiai Said bilang begini, Wahabi itu bukan teroris, hanya pintu masuk ya. Ketika mereka mengatakan ini bid'ah, ini sesat, ini kafir ya, dan beliau bilang satu langkah lagi orang di luar ya Muslim itu boleh dibunuh ya. Mereka, nah ini sebagai salah satu strategi beliau yang beliau tawarkan untuk mengcounter atau mempreventing ya kelompok-kelompok gerakan radikal ini dengan cara harus melawan Wahabisme. Nah, ini saya kira menarik komentar beliau ini karena beliau kalau kita lihat background pendidikannya, beliau alumni Timur Tengah, alumni Arab Saudi lagi. Kayaknya beliau sudah benar-benar paham tentang ajaran teologis dari kelompok Wahabi ini. Cuman saya melihat memang kalau kita baca dari hasil-hasil riset sebelumnya ini kan klaim beliau terlalu besar menurut saya ya. Perlu dipetakan karena nggak bisa kita katakan bahwa Wahabisme ini pintu masuk radikalisme ini jangan-jangan nanti orang takut ke Mekah gitu. Karena kan Wahabi potret representasinya kan Saudi Arabia ya, dan mereka yang mengawal Mekah Haramain di sana, Mekah dan Madinah. Nah, ketika kemudian ada statement seperti ini, yang saya khawatirkan adalah orang mulai berpikir, wah ini jangan-jangan nanti ada konflik dengan Saudi Arabia kita nanti ya. Ini yang saya pikirkan ketika kita menghentikan ajaran-ajaran Wahabi. Nah, sementara di sisi lain Arab Saudi termasuk salah satu negara yang menjadi tempat favorit teman-teman kita belajar Islam di sana. Ini mungkin perlu kita lihat juga konteksnya di sini, bagaimana kemudian statement ini bisa berdampak buruk terhadap hubungan Saudi Arabia dengan Islam di Indonesia, khususnya Nahdlatul Ulama. Saya lihat mungkin bisa berpengaruh nanti kalau benar-benar kemudian ini menjadi statement yang karena begini, kalau ketua umum ngomong ini bahaya di lapangan, bisa jadi semua pesantren-pesantren Wahabi harus ditutup gitu kan. Ini mungkin dampak dari statement beliau. Nah, ini
coba kita lihat apa perbedaan Wahabi. Ya. Jadi Wahabi itu pasti Salafi. Setiap Salafi belum tentu Wahabi. Jadi Salafi ini sangat beragam, punya varian yang banyak sekali. Ada Ikhwanul Muslimin, ya. Kalau di Indonesia mungkin ada Muhammadiyah, ada Hidayatullah yang ada di Balikpapan. Ini kan pola-pola gerakan Islamnya hampir mirip dengan Salafi, ya. Bisa aja kita sebut mereka Salafi. Kemudian Wahabi sendiri lebih khusus, dia mengacu kepada praktik keagamaan yang ada di Arab Saudi. Jadi teman-teman kita yang membawa ide-ide dari Arab Saudi ketika tamat belajar dari sana, inilah yang kemudian yang mengembangkan ajaran-ajaran Wahabi yang ada di Indonesia, termasuk di Kalimantan, ya, di Lombok yang ada di Bagian-Nyaka sekarang, kemudian di Jogja dan hampir di semua daerah di Indonesia. Ya. Dan Wahabi sendiri sudah menjadi gerakan global, ya. Jadi mereka udah di mana-mana ada, bahkan di Amerika juga ada. Kemarin saya sempat riset di Amerika itu, saya ditunjukkan bahwa gerakan Wahabi, gerakan Salafi mulai menguat di Amerika. Karakter kelompok-kelompok Islam kulit hitam misalkan itu lebih cocok dengan karakter Salafi yang keras, gitu. Ini data yang saya temukan. Nah, jadi itu Wahabi, ya. Kemudian Salafi saya lihat di sini lebih universal, ya. Dan mereka lebih dulu menjadi gerakan global yang menyuarakan purifikasi politik Islam, pendirian negara Islam, penegakan syariat Islam. Ini Salafi, ya. Salafisme lebih terbuka dengan politik dan menempatkan politik sebagai bagian dari perjuangan mereka, ya. Jadi kalau kita lihat kasus Ikhwanul Muslimin, bahwa memang mereka melihat ruang pemerintahan itu menjadi lahan perjuangan untuk menegakkan kejayaan Islam, ya. Jadi ini bedanya dengan teman-teman Wahabi. Nah, kalau kita tanya teman-teman ya kayak PKS, ya, walaupun praktik syariahnya hampir sama, mereka bertolak belakang dengan Wahabi. Jadi mereka menganggap Wahabi ini nggak punya ruh perjuangan terhadap Islam. Nah, ini dalam konteks politik, ya, ini kritik teman-teman di PKS misalnya, ada beberapa tokoh yang saya wawancarai. Nah, ini saya kira sangat penting untuk memetakan, ya, gerakan Salafi ini termasuk Wahabi. Jadi ada 3 jenis atau pemetaan kelompok-kelompok Salafi yang ada di lapangan sekarang. Yang pertama adalah Salafi purist, ya, atau yang disebut dengan quietist. Jadi Salafi yang pendiam ini. Jadi mereka hanya berdakwah, ya, membuat lembaga pendidikan, dakwah di mana-mana, ya. Walaupun ada noise sedikit, ya, menyerang praktek-praktek lokal, saya kira masih mereka tidak tidak terekspos di publik begitu, di kancah nasional. Ya, mungkin di level lokal aja kemudian muncul ada noise itu, ya. Nah, mereka murni untuk mengagendakan pemurnian agama Islam, ya, menghapus praktek-praktek yang ada di masyarakat lokal. Kemudian yang kedua Salafi politik, ya, atau Haroki ini sudah mulai ada gerakan, ya. Muncul Ikhwan, muncul kelompok-kelompok misalkan Al-Islam yang ada di Pakistan, ya, di Afghanistan. Nah, ini mereka sudah melihat bahwa politik itu menjadi agenda untuk menegakkan Islam, ya. Nah, kemudian yang ketiga ada Salafi jihadis. Nah, ini jelas-jelas saya kira haluannya sudah jelas, ya, bahwa mereka radikal, militan, ya, siapapun yang tidak yang tidak sejalan dengan mereka kemudian menjadi lawan politiknya. Nah, ada terminologi yang masih menjadi yang masih menjadi membuat saya penasaran begitu, antara Salafi dengan Salafiyah. Jadi kalau kita perhatikan pondok-pondok NU, ya, pondok-pondok Nahdliyin itu selalu Salafiyah. Sedangkan yang Wahabi atau teman-teman yang Salafi ini menggunakan istilah Salafi, ya. Ini apa bedanya? Kalau kita lihat secara bahasa ini kan hampir sama ini. Salafi, Salafiyah, yang satu mungkin maskulin, yang satu feminin begitu kan, Salafiyah, ya. Nah, mungkin Salafi ini agak keras, ya, Salafiyah mungkin agak moderat lah begitu mungkin, ya. Jadi
kita salafi juga, NU ini salafi ya. Kita salafi juga. Tetapi mungkin agak feminin salafinya gitu ya. Jadi kita menggunakan istilah salafiyah ya. Ini dari saya aja ya. Nah, kemudian ya ini studi kasus yang kemarin riset saya pertama saya riset di pesantren Ibnu Qayyum ya, di Kalimantan Timur di Balikpapan. Kemudian ada pesantren As-Sunnah Jamaluddin Al-Manar, ada Ibnu Abbas ya di daerah Bantek sini di di Suralaga ya, daerah Bantek. Bantek itu masuk mana ya? Masuk Suralaga atau masuk Gotong Royong deh. Ya, bagian-bagian sini lah dekat Desa Dumbu itu. Nah, kemudian kalau di Jogja ada pesantren Bin Bas, ya ini syekhnya namanya Ustadz Abu Nida ya. Jadi saya ingat beliau undang saya makan ya. Waktu itu setelah saya makan enak-enak, lalu saya minta wawancara, beliau langsung ngomong, tidak ada wawancara katanya. Jadi langsung saya kaget, oh ya sudah, saya bilang, jadi ya itu risiko peneliti ya. Nah, kemudian ada pesantren Ihya Sunnah Ustadz Ja'far Umar Tholib, ini yang ada di Sleman, Yogyakarta. Ya. Pesantren Bin Bas ini cukup besar, santrinya banyak. Nah, beda dengan pesantren Ihya Sunnah, jadi dia kecil dan kayaknya saya lihat santrinya lebih banyak aktivis ya, aktivis-aktivis yang penyebar Islam itu. Jadi mereka membangun kekuatan di Papua sekarang. Waktu itu beliau bilang setelah beliau berhenti dari gerakan Laskar Jihad di Ambon, beliau kemudian mencoba mengembangkan Islam di Papua. Nah, ini hasil riset saya. Saya melihat bahwa ada upaya-upaya dekulturalisasi Islam. Artinya di sini membongkar ya unsur-unsur kebudayaan ya Islam yang sumbernya tidak dari Al-Quran dan hadis. Saya kira di Lombok ini banyak sekali, saya kira yang kemudian kenapa kemudian Wahabi tidak begitu diterima di Lombok ya, selalu ada perlawanan dari masyarakat lokal karena memang kita sangat kuat dengan praktik-praktik budaya lokal ya yang bercampur dengan agama, kayak misalkan ada maulid adat ya. Kemudian kalau di Lombok Tengah itu ada namanya ritual penede ya, itu ritual minta hujan ya, karena di Lombok Tengah mungkin dulu musim kekeringan jadi ada ritual minta hujan. Lombok Timur nggak ada kita temukan ya, karena udah salapi kalau Lombok Timur kan. Nah, kalau Lombok Tengah adatnya masih kuat ya, apalagi di utara masih kuat ya. Nah, lalu ini yang kemudian diupayakan oleh teman-teman Wahabi untuk melawan itu ya. Jadi mereka begini konsepnya, karena ini dianggap sebuah ajaran ya yang harus ditegakkan, maka mereka harus sampaikan melalui mimbar masjid, mimbar dakwah. Ini yang perlu teman-teman harus pahami. Sehingga tidak perlu kita merespon berlebihan. Karena ini dianggap akidah, dianggap sebuah kewajiban. Ya. Sama kayak jamaah tabligh mengundang kita sholat ke masjid, ya, menggedor pintu kita itu dianggap sebuah kewajiban. Nah, teman-teman Wahabi saya lihat, ya, kenapa kemudian mereka secara frontal, ya, verbal menyerang praktek-praktek yang dianggap syirik, bid'ah, ya. Jadi ini tanggung jawab akidah mereka begitu. Nah, kemudian ada penghapusan pola-pola sinkretisme dalam beragama ya. Kita tahu ya Islam di Kalimantan juga banyak pengaruh Dayak ya, pengaruh Hindu. Kemudian di Lombok juga saya kira sama, apalagi di Jawa sangat kental kebudayaannya. Nah, ini yang kemudian mencoba dihapus ya. Nah, yang menarik adalah ketika orang menjadi Wahabi, dia harus menegosiasikan identitasnya. Ya. Bayangkan dulu dia sangat kuat dengan tradisi-tradisi yang ada dibangun sejak dia lahir. Ketika dia menjadi Wahabi, ya, dia harus berubah secara total. Ya. Mulai dari fisik, kemudian penampilan, kemudian orientasi, mindset mereka tentang Islam. Saya kira ini sebuah pertaruhan yang luar biasa. Ya. Ketika menjadi Wahabi, banyak yang harus dikorbankan di sini. Ya. Oke, ini saya mencoba untuk menganalisa bahwa sebenarnya perbedaannya itu adalah mungkin pendefinisian bid'ah. Ya, ini saya kira akar masalahnya ya. Kenapa kita kemudian
berbeda pandangan dengan teman-teman yang Wahabi ini. Misalkan ada beberapa hadis yang sering digunakan. Ya. Misalkan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, misalkan. Jadi barang siapa yang ahdatsa ini kan menciptakan sesuatu yang baru kan dalam urusan agama, maka tidak ada tempat di sisi kita. Ya. Jadi Islam mengatakan tidak ada tempat. Ini hadis Bukhari. Kemudian ada hadis At-Tabrani, ya, innallaha hajabat taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yada'u bid'awatihi. Ya. Bahwa Allah menutup pintu taubat bagi kelompok-kelompok yang memang sahibil bid'ah, ya, yang sangat dekat dengan bid'ah. Hatta yada'u bid'awatihi, sehingga mereka benar-benar bertaubat. Nah, kemudian yang terakhir saya kira ini sangat umum, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi kesimpulannya begini, Bada' ini kan menciptakan sesuatu yang baru ya, yang tidak pernah ada pada zaman Rasul, khususnya yang terkait dengan ibadah. Ya. Tetapi kan ibadah ini sangat luas jadinya. Misalkan Maulid ya dianggap ibadah ya, kena nggak ada zaman Rasul haram, misalkan kan. Jadi saya kira ini yang kemudian menjadi akar persoalan antara teman-teman Wahabi dengan masyarakat lokal. Saya mengutip pandangannya Pak Mahfud MD, ya Profesor Mahfud. Jadi beliau mengatakan bahwa bid'ah itu wajib jika untuk kemajuan dan kemaslahatan. Ya. Allah saja maha bid'ah dan maha kreatif. Nah ini saya kira ini pandangan yang sangat bertolak belakang dengan teman-teman Wahabi ya. Wahabi justru menentang kelompok yang berpegang pada bid'ah, termasuk tokoh agama di luar Wahabi, bahkan mengkafirkan mereka meskipun hafal Al-Quran dan alim. Ya. Nah ini pandangan yang cukup berjarak dengan teman-teman Wahabi. Nah saya juga tadi membaca-baca tentang pandangannya Ki Hasyim Asy'ari ya, tentang ada 5 tingkatan bid'ah ya. Ada bid'ah wajib, haram, sunnah, makruh, mubah ya. Ini saya kira menarik juga untuk memetakan bahwa tidak semua bid'ah itu diharamkan, ada juga yang wajib ya. Mungkin nanti kita diskusikan. Nah ini juga sangat penting mengenai identitas, saya kira ini sudah umum ya. Jadi kalau kiainya di teman-teman Wahabi ini selalu pakai jubah besar, ya mungkin sama dengan kita ya, sama dengan NU, dengan NU juga bahwa kiai-kiai kita pakai jubah ya. Cuman baju jamaahnya ini baju koko dan pakai celana cingkrang. Nah kalau kita kan celana yang lebih ke barat-baratan kan, kalau mereka mungkin ada nilai islaminya gitu. Kalau kita kan ya bahkan pakai sarung, kemudian pakai celana jeans gitu kan. Kita agak liberal sedikit lah dibanding mereka kan. Lebih moderat ya. Kemudian memanjangkan jenggot, saya kira ini umum lah ya. Banyak juga teman-teman NU, NW yang berjenggot. Kemudian, nah ini yang menarik, tanda hitam di dahi ini apakah ini natural atau kultural? Ya. Kalau kultural kan ada campur tangan manusia, artinya dibuat gitu, dibuat dahinya hitam. Kalau natural kan yaitu memang bekas sujud begitu kan. Nah lalu juga yang sangat khas di sini adalah segregasi gender. Ya. Jadi ada pemisahan gender. Kalau kita lihat pondok pesantren Wahabi ini ya pasti untuk perempuan khusus ya. Sebenarnya di NU juga sama saya kira, pondok putri ya. Tetapi mereka sangat ekstrim. Jadi nggak boleh saling kenal, nggak boleh saling lihat. Ya. Nah, ini bedanya dengan kita. Kalau kita kan pacaran boleh, nongkrong boleh gitu kan. Nah ini foto saya ketika saya riset di salah satu komunitas ya. Teman-teman bercadar. Ini Salafi juga, tapi ini jamaah tabligh, bukan Wahabi ya. Ini jamaah tabligh ya, saya kira sama polanya. Jadi mereka juga perempuannya bercadar ya. Sangat ketat juga, ketemu dengan laki-laki harus izin kiainya ya. Alhamdulillah saya ada akses gitu. Nah, ini sudah saya singgung tadi mengenai menjadi Wahabi itu harus ada negosiasi dengan identitas baru ya. Jadi semua perilaku harus punya rujukan di dalam Islam. Ya, ini salah satu saya kira penekanan dari ajaran teologis dari teman-teman Wahabi. Ya. Kemudian kita harus siap melepas adat dan tradisi yang melekat. Ya. Jadi yang ada hanya religious bonding. Jadi kalau cultural bonding itu sudah
apa ya, sudah mulai dihilangkan ya. Jadi adat tradisi mereka udah nggak ini lagi ya. Ziarah kubur apalagi ya. Jadi sangat sulit untuk mengundang mereka ketika ada acara-acara adat. Kemudian ya kalau ada keluarga yang berbeda paham ya mereka harus muparokoh gitu. Ya kita lihat masjid teman-teman kita yang Wahabi ini kan, kenapa mereka tidak satu masjid dengan kita, selalu membuat masjid yang baru ya, yang kemudian ini menjadi salah satu sumber konflik. Apa ya, ini mereka harus berbeda gitu. Mereka harus muparokoh ketika berbeda paham. Kemudian terkait dengan temuan di lapangan ya, ada beberapa konflik saya lihat. Nah ternyata konflik ini nggak hanya di Nahdlatul Wathon ya, nggak ada di NWDI ataupun NWD, di Wahabi juga sama ternyata ya. Jadi kasus konflik Wahabi di Bagek Nyaka misalkan ya, antara Tuan Guru Husni dengan Tuan Guru Manar. Ini kan mereka saudara satu bapak ini ya, tapi beda ibu. Jadi mereka ini yang berdua ini menjadi pembawa ya, menjadi penyebar dari ajaran Wahabi di Lombok khususnya. Ya. Dan yang menarik, mereka ada konflik ketika misalkan Tuan Guru Manar ini dia aktif di Golkar. Ya. Dia itu menjadi anggota dewan. Jadi dulu mereka sama-sama di Jamaluddin, di Bagek Nyaka. Ya. Nah, jadi Tuan Guru Husni sudah ngomong bahwa tidak boleh ada politik di dakwah Wahabi, di dakwah Salafi gitu. Akhirnya kena politik, mereka konflik. Nah, dari sanalah kemudian Tuan Guru Husni mendirikan As-Sunnah yang sekarang. Jadi As-Sunnah lebih besar daripada Jamaluddin. Kalau Jamaluddin kecil sekali ya. Kalau As-Sunnah ini sangat besar pesantrennya. Yang Tuan Guru Mizan sekarang ya. Nah, ternyata di pesantren Ibnu Qayyum juga sama ya, di Balikpapan. Jadi ada konflik masyarakat lokal dengan teman-teman Wahabi ya, karena mereka menyerang, kemudian pemisahan dengan masyarakat juga sangat kuat ya. Jadi nggak boleh orang masuk kecuali ya dia harus bagian dari Wahabi itu sendiri. Nah di Jogja ini hampir sama. Ustadz Ja'far Umar Tholib dengan Ustadz Abu Nida itu sempat konflik juga ya, antara pesantren Bin Bas dengan pesantren Ihya Ulumuddin, Ihya Usunnah, bukan Ihya Ulumuddin, Ihya Usunnah yang ada di Sleman ya. Jadi ada konflik. Nah di Lombok saya lihat ada beberapa kasus di beberapa desa, misalkan di Pringgasela ya, ini lama sekali kasusnya. Gara-gara teman-teman Salafi sangat aktif menyerang praktek-praktek lokal di masjid mereka, kemudian masjidnya mau dibakar. Cuman tidak jadi karena teman-teman kita melihat ada Al-Quran di dalam, nggak jadi dibakar. Nah kasus di Sakra juga sama. Kalau di Sakra benar masjidnya dibakar kalau di Sakra. Nah kemudian kasus di Suralaga. Nah di Suralaga ini ada beberapa konflik ya. Karena di Suralaga cukup besar gerakan Wahabi di sana. Dan sekarang yang menarik, Wahabi bekerja sama dengan masyarakat lokal. Jadi kalau penguburan itu sudah ada negosiasi yang bagus ya. Jadi ada kerjasama, misalkan kalau ada yang meninggal nih ya, masyarakat biasa, teman-teman Wahabi juga ikut nguburin ya. Atau ada yang Wahabi yang masyarakat lokal ikut mendoakan ya. Mereka dulu berdoa baru masyarakat lokal. Jadi saya kira Suralaga menjadi potret bagaimana mereka bisa membangun keharmonisan antara kelompok Wahabi dengan masyarakat lokal. Nah, kasus di Kutaraja, mungkin nanti saya jelaskan di Kutaraja ini menarik kasusnya. Jadi masjid mereka sempat diserang, sudah sampai rusak, tapi ya lagi-lagi masyarakat kita tidak tega ketika melihat Al-Quran di dalam masjid itu. Oke, mungkin 5 menit lagi nanti dilanjutkan sama Mas Syaroni. Kemudian ini menjadi isu global ya. Apakah Wahabi ini benar-benar menjadi sumber kekerasan? Nah, jadi munculnya Wahabi menjadi ateisi global ini pasca 9/11 ya, kasus penyerangan WTC. Nah, terutama keterlibatan Osama bin Laden. Nah, dianggap dia representasi Arab Saudi ya. Padahal Osama ini bapaknya orang Yaman, ibunya orang Suriah kalau kita lihat sejarahnya. Cuman dia memang keluarga milioner ya di Arab Saudi. Kemudian ada fatwa Syekh bin Baz. Nah, ini saya kira menjadi kata kunci. Kenapa banyak
pemuda-pemuda Arab berperang di Afghanistan pada waktu itu. Karena Syekh bin Baz ini salah satu syekh yang sangat terkenal di Mekah. Beliau mengeluarkan fatwa, jadi wajib hukumnya berjihad di Afghanistan melawan Uni Soviet pada waktu itu. Pada kesempatan yang sama, ternyata pemuda-pemuda Arab ini, ya teman-teman Wahabi ini banyak dipengaruhi oleh teman-teman Ikhwan, ya Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir. Nah inilah yang kemudian menjadi benih kelompok-kelompok jihadis yang ada di Afghanistan. Di Indonesia misalkan ya, ini kan Ustadz Ja'far Umar Tholib ini dia satu angkatan dengan Abu Bakar Ba'asyir, ya, sama Saleh Sungkar. Nah, ketika beliau di sana, Ustadz Ja'far Umar Tholib muparokoh dengan mereka. Beliau ceritakan pada waktu itu, beliau tidak ikut di Al-Qaeda, tetapi dia memperdalam ilmu di Yaman, sama gurunya. Jadi dia terpisah. Nah, sementara alumni-alumni yang ini memang sangat identik dengan kelompoknya Osama bin Laden, Al-Qaeda ya. Lalu kemudian muncul ISIS di Irak. Ya mungkin ini sempalannya sudah ada JAD, JAT. Ini kalau kita jelasin panjang sekali. Nah, ini mungkin akhir dari presentasi saya. Misalkan ada upaya deradikalisasi. Jadi teman-teman pesantren Wahabi ini karena mereka sangat terus dicurigai oleh pemerintah, oleh masyarakat, setiap ada kasus bom, ya pesantren mereka selalu didatangi oleh aparat. Nah sekarang mereka membuka diri untuk dialog. Ya. Jadi misalkan guru di pesantren Ibnul Qayyum mengatakan, ya ayo siapapun yang mau datang lihat kita ini ngapain di sini? Kita nggak ada hubungan dengan kelompok radikal. Kita hanya murni dakwah, ingin mencontoh perilaku Rasulullah. Ini yang mereka lakukan. Ya. Nah kemudian saya lihat ada upaya dialog. Kemudian mereka juga mulai lemah lembut ya, mulai agak lebih lembut dakwahnya. Ya, tidak lagi kemudian secara frontal menyerang masyarakat. Kemudian ada pemasangan bendera ketika acara 17-an. Ya. Kemudian ada kerjasama dengan pemerintah, ya mereka tidak ikut demo. Nah kemudian bagaimana apakah mereka setuju nggak dengan khilafah Islamiyah? Saya kira ini menjadi isu yang sangat sensitif di Indonesia pasca pembubaran HTI. Ya termasuk FPI juga dianggap membawa agenda khilafah. Jadi kalau Ustadz Khalid Basalamah misalkan mengatakan bahwa khilafah itu kita butuhkan. Ya. Cuman beliau mengatakan negara kita ini sudah menganut sistem khilafah, pemerintahan. Jika ada yang baik kita terima, jika ada yang tidak baik bertentangan dengan syariah, ya kita kritik pemerintah, tetapi dengan cara yang baik, sopan dan halus. Ya. Jadi ini perspektif berpolitik mereka. Ya. Jadi mereka setuju khilafah, tetapi tidak ada niat untuk menegakkan khilafah seperti yang teman-teman salafi yang lain. Misalkan ini pandangan Ustadz Abdullah di Bagek Nyaka juga ini menarik. Beliau mengatakan bahwa mereka tidak pernah melawan pemerintah. Ya. Sebaliknya kewajiban mereka taat kepada pemerintah. Kemudian pandangan beliau bahwa Indonesia ini sudah menjadi negara Islam. Ya. Walaupun kita tidak Islamic State dalam konteks ideologi, ya, tetapi menurut beliau bahwa kegiatan-kegiatan Islam sangat bebas di sini. Ya. Islam sebagai asas bernegara, ya, walaupun tidak menjadi asas bernegara, tetapi pemerintah sudah memfasilitasi urusan terkait kebutuhan agama. Jadi menarik juga pandangan beliau ini. Jadi beliau mengatakan Indonesia ini sudah negara Islam. Dia melihat misalkan ada Menteri Agama, ada Majelis Ulama, ada pengakuan negara terhadap ormas-ormas Islam. Ya. Nah ini temuan yang menarik seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka sudah mulai terbuka ya. Ini contohnya. Jadi pesantren As-Sunnah misalkan ya sudah mulai pasang bendera di sini. Ya. Jadi udah kelihatan ada nasionalismenya kan. Ya saya kira itu presentasi dari saya. Nanti kita lanjutkan untuk